Ya, Kementerian BUMN kini tengah mengkaji sejumlah opsi untuk menyelamatkan PT Asuransi Jiwasraya. Ada 3 opsi yang disiapkan pemerintah, mulai dari bail-in, bail-out, dan juga likuidasi. Sejumlah aset fisik Jiwasraya seperti Citos misalnya juga kabarnya akan dijual untuk melunasi utang klaim. Opsi bail-out kini juga menjadi ramai diperbincangkan. Ada yang setuju karena penyelamatan Jiwasraya harus dilakukan secara cepat, namun tidak sedikit yang mengkritik pilihan opsi bail-out yang diajukan pemerintah, mengingat opsi tersebut akan menggunakan uang negara. Sejauh mana opsi suntikan dana 15 triliun rupiah dari pemerintah melalui skema penyertaan modal negara dapat dilakukan, dan apa yang tengah menjadi pertimbangan dari Kementerian BUMN atau pemerintah dan juga anggota Panja tentunya di DPR untuk bisa menyelamatkan PT Asuransi Jiwasraya. Kita akan dalami pada malam hari ini dengan 3 narasumber yang sudah hadir di studio. Sebelah kiri saya ada Bang Arya Sinulinga, staf sus dari Menteri BUMN. Selamat malam Bang Arya. Selamat malam. Terima kasih Bang sudah hadir di layar demokrasi. Yap. Dan ada Pak Irfan Raharjo, pengamat asuransi. Selamat malam Pak Irfan. Selamat malam. Dan ada Mas Ahmad Baidowi, anggota Panja Jiwasraya, Komisi 6. Selamat malam Mas Awi. Malam. Kita bahas soal Jiwasraya di tengah corona ya. Mudah-mudahan kita belum lupa bahwa ada masalah Jiwasraya yang juga masih menjadi sorotan publik. Saya langsung ke Bang Arya Sinulinga kalau gitu yang paling pas kalau kita tanyakan soal Jiwasraya. Jadi opsi-opsi ini pertimbangannya apa Bang Arya, dan yang mana kemudian memang akan dipilih atau menjadi preference utama dari Kementerian BUMN, Pak? Ini CNN nggak ada ini. Nggak ada opsi itu. Tapi kan ada opsi 3 nggak ada opsi seperti itu, nggak ada. Kita nggak ada opsi seperti itu, dan rapat terakhir kemarin kita juga tidak ada membahas 3 opsi seperti itu, nggak ada. Jadi bisa saya luruskan juga itu. Mungkin teman-teman wartawan nggak tahu dapat di mana gitu ya. Mungkin ini ambil-ambil ngoreng-ngoreng tempat sampah kali di mana dapat. Oke, jadi opsi bail-in, bail-out, dan juga likuidasi itu tidak ada. Oke, jadi yang akan dilakukan atau yang ditawarkan oleh Kementerian BUMN apa, Bang? Yang pasti gini, sampai hari ini kami lagi bahas di Komisi 6. Ya, bahas itu belum final. Ya, karena bahasnya belum final, jadi kita juga belum bisa menyatakan bagaimana skemanya. Bagaimana skema penyelamatan dari Jiwasraya ini, nasabah Jiwasraya ini. Jadi sampai sekarang juga saya, kalau ditanya sama siapapun saya akan katakan, karena kami belum selesaikan bersama dengan Panja di Komisi 6, Panja Jiwasraya, sehingga kami belum bisa mengatakan opsi mana ataupun skema mana yang akan kami ambil untuk pilihan solusi untuk Jiwasraya. Tapi yang pasti semangatnya adalah kita harus pisahkan antara satu sisi bahwa kita harus mengejar atau bisa marah terhadap orang yang memang dinyatakan ikut untuk membuat Jiwasraya ini mengalami kerugian. Dan sekarang Kejaksaan sudah melakukan proses-proses hukum. Udah ada di TSK-kan, sudah ada aset-aset diambil. Bahkan ada 2 aset, yaitu satu pertambangan, batu bara, satu lagi emas, itu sudah dititipkan kepada BUMN untuk dikelola dan diawasi. Yang nanti mungkin dengan mudah-mudahan dengan pengawasan tersebut hasilnya bisa jadi pegangan oleh negara, sama seperti apartemen dan lainnya. Itu akan jadi, kalau nanti udah inkrah itu bisa menjadi, dan kalau memang diputuskan bersalah, inkrah itu bisa dikembalikan jadi hak negara, hak pemerintah. Nah, itu satu sisi. Tapi sisi lain juga yang kita tidak boleh marah ini adalah tidak boleh kepada nasabah. Nasabah ini kan korban. Jadi kita harus berpikir bahwa nasabah ini korban, maka jangan ada kemarahan kita terhadap mereka. Mereka itu kan tidak tahu mengenai hal itu. Dia taunya dia ngambil asuransi, dia katakan bahwa asuransi ini bagus. Kemudian yang apalagi sekitar ada 4,7 juta itu adalah asuransi pensiun. Asuransi tradisional yang dia sudah kerja lama, kemudian mengharapkan pensiun nanti pada saat pensiun, mengharapkan dapat uang pensiun, tiba-tiba nggak dapat. Intinya mereka adalah korban begitu ya? Itu adalah korban. Jadi kita semua harus fokus. Boleh kita marah pada pelaku yang membuat Jiwasraya ini rugi, tapi kita nggak boleh marah terhadap, jangan jadi korban juga mereka. Loh, apa yang membuat Kementerian BUMN justru belum punya bayangan skema apa yang kemudian akan dikaji, atau opsi-opsi itu apa kalau bukan opsi yang 3 tadi Bang Arya katakan harus dianulir kan? Iya, bahwa kita ada opsinya. Ada opsinya. Kita udah hitung asetnya Jiwasraya berapa banyak, dari hitungan aset Jiwasraya itu apakah mencukupi atau nggak mencukupi. Apakah baru kami kan sudah berkali-kali mengatakan kita punya namanya Jiwasraya Putra yang kita akan jual ke investor untuk mencari dana dan segitu. Kemudian aset-aset dari Jiwasraya yang kami lihat juga memungkinkan untuk nanti kita usulkan untuk diberikan kepada dijual, untuk diberikan akhirnya hasilnya diberikan kepada nasabah. Kayak seperti yang kami kemarin kami contohkan seperti Citos gitu ya, itu adalah
aset Jiwasraya nanti kami usulkan. Karena gini, aset BUMN ini kalau mau dijual itu tetap harus persetujuan kepada DPR. Nah, makanya itu adalah juga opsi kita. Ya. Opsi kita menjual aset Jiwasraya. Tapi sisi lain juga kemarin sangat sehat ya dan sangat bagus diskusi di Panja Komisi 6 itu. Semuanya itu adalah mencari solusi bagaimana satu nasabah terselamatkan. Sisi lain nanti kalau ada solusi itu akan membuat asuransi pemerintah, apapun yang namanya, apakah Jiwasraya dan sebagainya, itu bisa makin besar. Karena teman-teman DPR mengatakan, dulu kita pernah punya pengalaman hebat. Ada bank-bank dulu yang hancur, kemudian akhirnya sekarang jadi bank yang sangat bagus, Bank Mandiri. Artinya kita pernah punya pengalaman barang-barang yang rontok ini dan jelek ini ketika dikelola dengan baik oleh BUMN akhirnya menghasilkan sebuah. Dan itu juga yang diharapkan dari kasus Jiwasraya ini. Diharapkan nanti ada sebuah asuransi yang akhirnya dari solusi ini solusinya tidak hanya menyelesaikan masalah korban nasabah, tapi menghasilkan sebuah perusahaan asuransi yang sangat kuat dan sangat hebat. Nanti itu dikomentari oleh Pak Irfan. Tapi tahan dulu, saya ke Mas Awi. Mas Awi, jadi kalau Mas Awi udah senyum-senyum aja nih kayaknya nih. Jadi Mas Awi sebetulnya gimana sih sebetulnya antara Panja dengan Kementerian BUMN? Ini mungkin Mas Awi bisa memberikan jawaban-jawaban yang lebih rigid begitu. Apa sebenarnya hasilnya? Jadi begini Rehat, bahwa Panja itu sesuai dengan tatib DPR diberikan waktu 2 kali masa persidangan. Setelah 2 kali masa persidangan itu masih bisa diperpanjang atau dianggap cukup. Tergantung nanti hasil kesepakatan fraksi-fraksi bersama pimpinan DPR. Nah, kita membahas masalah Jiwasraya ini hati-hati. Harus detail datanya, harus akurat, termasuk skema penyelesaiannya harus akurat. Karena tadi seperti disampaikan oleh Bang Arya, satu, kita ingin menyelamatkan dana nasabah. Karena nasabah tidak mau tahu hiruk pikuk apapun, yang penting uang yang saya sudah investasikan itu bagaimana nasibnya. Ini yang kita sebut dengan nasabah-nasabah yang tradisional itu relatif tidak ada masalah. Yang jadi problem ini yang JS itu, yang saving plan itu yang menjadi problem gitu, sehingga berdasarkan audit BPK nilai kerugiannya sampai mencapai 16, sekian triliun. Yang kedua, bagaimana negara itu tidak rugi, tidak dirugikan, bagaimana aset-aset negara juga terselamatkan. Yang disampaikan oleh CNN itu bukan sebuah hasil pembahasan di Komisi 6 gitu. Bahwa kami rapat dengan pemerintah mengexercise, brainstorming kira-kira apa simulasi-simulasi yang disampaikan oleh pemerintah, solusi-solusi apa, kita kritisi, kita sampaikan beberapa hal, dan belum satu pun solusi yang kita temukan. Tapi paling tidak yang sudah mengerucut, masa dari sekian rapat dan juga masalah yang sejak lama ini nggak ada hasilnya, kan jadi tanda tanya juga Mas. Salah satunya tadi penjualan aset, gitu kan. Aset-aset bahkan baru-baru ini dirilis, salah satu yang dibidik untuk dijual adalah Citos. Itu kan tidak terungkap nama Citos dalam rapat Panja, tetapi skema itu termasuk yang dibahas, kan belum disebutkan. Yang penting ada aset yang liquid itu untuk bagaimana itu jadi barang duit, kan begitu. Problemnya sekarang kalau Citos dengan nilai aset yang strategis, yang cukup mahal, tetapi sekarang kondisi sepi. Emang ada yang mau beli, kan begitu. Dengan isu corona, bukan isu ya, kasus corona yang sudah masuk ke Indonesia, hari ini sudah 27 pasien, mudah-mudahan tidak bertambah lagi, itu berpengaruh terhadap pusat perbelanjaan, salah satunya juga Citos. Nah, apakah itu kalau kita paksakan jual hari ini, nilainya apakah masih tinggi? Jangan-jangan juga turun, dan itu jadi problem. Yang berikutnya juga yang sempat mencuat dalam diskusi kami di internal rapat Panja, salah satunya bagaimana membentuk holding baru terkait dengan BUMN, holdingisasi itu. Asuransi. Karena kita banyak model-model asuransi yang ternyata milik negara gitu kan. Ada Asabri, ada Jasindo dan semacamnya gitu. Kalau itu dibentuk sebuah holding satu, nanti bisa go public, sahamnya dijual dengan harga yang wajar, tetapi sahamnya tetap dikendalikan oleh pemerintah. Itu kan salah satu cara gitu. Dan sekali lagi kami tegaskan, satu pilihan opsi 1, 2, 3 kami juga kaget itu kok di media dapat dari mana gitu kan. Tetapi belum ada satu kesepakatan pun di internal Panja, karena kita masih ada sekali masa sidang untuk membahas teknis ini. Cuman yang kita garis bawahi, keseriusan dari pemerintah untuk menyelesaikan persoalan ini yang akan dibayarkan mulai akhir Maret. Itu yang kita tunggu gitu. Oke. Baik. Saya ke
Pak Irfan kalau gitu. Pak Irfan, Anda melihat keseriusan yang juga sangat matang dari pemerintah untuk bisa menyelesaikan masalah Jiwasraya ini, atau Anda melihat hal-hal yang lain sebetulnya? Ya, kita kan melihat di sini negara di persimpangan Jiwasraya. Nah, ini persimpangannya ini semakin banyak saat ini karena kita tahu kita sedang dilanda corona yang korbannya berjatuhan semakin banyak. Ada persimpangan lain BPJS yang hari ini ditolak oleh MA kenaikannya. Kemudian soal Jiwasraya, di Jiwasraya sendiri yang beredar sekarang ada bail in, bail out dan likuidasi. Menurut saya apapun yang paling penting adalah hak nasabahnya agar segera bisa diselesaikan. Itu tentu menjadi prioritas begitu Ya. kan. Tapi kan upaya untuk kesananya Betul. itu kan yang kemudian kita untuk bahas. mencapai ke sana yang saya anggap paling gentle saat ini sebetulnya bail in. Dalam arti bahwa itu harus dilakukan melalui aksi korporasi yang sudah ditempuh beberapa lama ini, yaitu dengan strategic partner, dengan holdingisasi, dengan aset recovery, kemudian aset optimalisasi, termasuk CITOS. Bahkan kalau kita hari-hari ini bicara CITOS, hari ke hari malah Jiwasraya yang nggak tertolong, CITOSnya makin mahal karena tiap hari kita sebut gitu kan. Tiap hari kita mengiklankan CITOS sekarang. Jangan sengaja nih. Iya, Jangan Bang Arya sengaja. ini jangan-jangan Bang Arya goreng lagi nih CITOS ini supaya harganya naik. Padahal kita tahu kondisi sekarang orang juga kunjungan ke mall tanpa corona pun sudah menurun karena online. Kemudian kita lihat juga CITOS itu seperti apa kan gitu. Konsepnya kan cuma dining. Penjualan aset-aset seperti CITOS ini menurut Anda solusi tidak? Ya itu juga solusi, tapi kan kita juga harus milih aset-aset yang memang betul-betul bisa segera mendatangkan cash in. Saya kira kalau kita bicara CITOS, lagi-lagi kita bicara CITOS, saat ini statusnya seperti apa? Jangan-jangan dia BOT sekian puluh tahun, jangan-jangan. Terus lantas kita mau jual saat ini, apakah mungkin yang sedang BOT sekian puluh tahun tiba-tiba kita mau jual dengan pembeli yang berbeda misalnya. Lain halnya kalau pembelinya sama, mungkin bisa dari BOT ke sales and purchase agreement misalnya. Tapi saya dengar ternyata juga bukan BOT, hanya sewa tahunan begitu. Tapi apakah semudah itu juga? Karena kita lihat ya saat ini kan sentimen belanja juga sedang menurun soal corona ini. Jadi menurut saya yang paling penting bagaimana kita menjelang akhir Maret ini sudah sangat ditunggu nasabah, dan saya ingin tawarkan bahwa nasabah pun juga harus bisa realistis lah. Mungkin seperti yang sudah saya kemukan beberapa kesempatan yang lalu, kita coba tawarkan haircut lah. Haircut artinya mereka kan tentu juga bukan nasabah yang golongan kecil ya. Tentu net saving plan itu nasabah yang premium. Tentu bisa kita nego untuk bicara haircut, pemotongan misalnya. Daripada dia kehilangan semua, ya kita tawarkanlah untuk kembalikan hanya 80%. Meskipun belum sebuah keputusan ya Bang Arya dan juga Mas Awi, tapi tadi yang paling gentle menurut Pak Irfan adalah sepertinya bail in. Nah, pandangan Bang Arya sama tidak, kira-kira apakah memang katakanlah di antara kabar-kabar tersebut begitu ya, itu memang yang paling relevan dilakukan, tapi dijawab nanti. Kita harus break terlebih dahulu, kami akan segera kembali sesaat lagi. Ya, baik, kita lanjutkan diskusinya. Baik, Bang Arya, jadi seperti apa? Meskipun belum sebuah keputusan tadi, katakanlah begitu ya, 3 opsi yang tadi kami paparkan, karena itu yang beredar kemudian. Tapi tadi Pak Irfan mentease kita bahwa itu yang pilihan paling gentle adalah soal bail-in. Apakah itu juga terfikirkan oleh Kementerian BUMN untuk kemudian pilihan bail-in tadi itu? Nah gini, kita kan ada aksi korporasi sih tetap dilakukan. Artinya ada solusi untuk itu ya. Karena kita ingin menghasilkan juga yang namanya asuransi yang terbaik nanti. Makanya kalaupun ada aset kan asetnya Jiwasraya ini banyak. Seperti kantor dan sebagainya. Tapi kita nggak mau kehilangan juga dong sama aset Jiwasraya ini. Nah, bagaimana caranya supaya aset ini tidak hilang. Tapi bisa menyelamatkan juga nasabah. Artinya tetap dimiliki oleh BUMN. Nah, itu yang kita berpikir makanya ada namanya skema holding asuransi. Nanti holding ini bisa saja membeli asetnya Jiwasraya, kan gitu. Nah, hasil penjualan aset ini itu untuk membayar hutang kepada nasabah. Tapi asetnya Jiwasraya yang kantornya ada di seluruh Indonesia ini nggak hilang, tetap dimiliki oleh BUMN. Jadi artinya kita bisa mencarikan sebuah solusi
aset tetap dimiliki oleh BUMN milik negara gitu ya, tapi bisa membayar nasabah. Nah ini contoh-contoh kecil yang kita kemarin di diskusi di teman-teman di Panja ini sampai sejauh itu, karena teman-teman Panja juga nggak mau kalau aset ini hilang gitu. Harus dicarikan solusi. Makanya saya bilang kemarin tuh kami diskusinya bukan diskusi debat politik, di situ udah debat semua solusi, berbagai ragam jenis yang kita coba kaji pada saat di Panja. Gitu. Oke. Pak Irfan, mungkin tidak yang tadi disampaikan oleh Bang Arya, solusi-solusi tadi, skema-skema tadi? Ya, itu tadi yang saya katakan bahwa BIL ini itu paling gentle dalam arti itu tanggung jawab korporasi. Mereka harus melakukan inovasi-inovasi terobosan yang sudah digagas selama ini, itu harus bisa diwujudkan. Tapi bailout juga bukan sesuatu yang tabu. Kenapa itu Pak? Karena bailout itu juga bisa dilakukan secara indirect bailout atau PMN dalam bentuk secara indirect PMN misalnya ya. Kalau PMN yang langsung kan kucuran dari APBN. Tapi ini dengan holdingisasi yang sudah digagas itu kan beberapa peserta holding ini, misalnya yang sudah disebut itu yang dipimpin oleh Bahana itu kan bisa menyisihkan laba ditahannya untuk dibagikan, dikumpulkan oleh holding kemudian berikan ke Jiwasraya. Itu kan juga sebetulnya PMN indirect ya, artinya tidak langsung dari APBN. Itu banyak sebetulnya terobosan-terobosan yang bisa dilakukan. Jadi bailout bagi saya tidak harus sesuatu yang harus kita alergi terhadapnya, tapi juga harus ditempuh cara yang lebih sophisticated, yaitu dengan indirect PMN tadi. Tidak langsung dari APBN tapi melalui BUMN. Meskipun banyak juga yang mengkritisi kalaupun ada pilihan bailout tadi itu, Pak Irfan, bagaimana? Ya itu tidak juga tabu. Kita ingin melihat pengalaman AIG Amerika 2008 dulu, itu juga debatnya keras sekali karena AIG itu bahkan menjamin reksadana saham dan sebagainya yang sehingga default sehingga akhirnya dia bangkrut. Tapi diganti oleh APBN federal, the Fed. Tapi akhirnya dikembalikan oleh AIG dan bahkan bisa memberikan dividen yang besar kepada pembayar pajak. Jadi waktu itu 150 miliar US dollar bisa menghasilkan keuntungan 22 miliar US dollar AIG itu setelah dikembalikan. Artinya pembayar pajak juga tidak perlu khawatir karena nanti akan dikembalikan lagi dalam bentuk dividen kepada negara begitu. Jadi tapi pilihan bail-in menurut Anda yang paling itu sesuai dengan tanggung jawab yang dilakukan oleh korporasi selama ini. Oke. Baik. Mas Awi, dari Anda dari Panja seperti apa kalaupun pilihan-pilihan tadi katakanlah gitu ya, meskipun ini semua masih belum katanya. Tapi yang kira-kira memang ini paling tepat solutif untuk kasus Jiwasraya ini apa? Ya anggap tiga pilihan opsi itu yang kira-kira yang ada di pilihan kita kan, seperti itu anggapan kita. Ya memang kalau dilihat pilihan dari yang tiga itu, skema yang paling rasional yang tidak terlalu menimbulkan gejolak memang bail-in. Kenapa? Kalau kita misalkan bail-out ini justru menjadi persoalan. Sekali lagi teman-teman, khususnya kami di Panja, ketika bicara bail-out itu ada sesuatu yang mengganjal. Apa itu? Rasa keadilan publik. Misalkan begini, ini uang Jiwasraya digarong oleh sekelompok orang, kok negara mau mengganti? Nah, kira-kira seperti itu rasa keadilan publiknya yang menjadi problem. Sederhananya begitu berpikirnya ya? Cara berpikir masyarakat awam kan begitu. Kita kan harus juga melihat rasa keadilan publik itu karena kita bernegara kan untuk itu juga. Yang kedua, yang misalkan pilihan yang ketiga, likuidasi. Ini sesuatu yang harus dihindari karena kalau dilikuidasi dibubarkan ini menjadi catatan bahwa di era Jokowi Kiai Ma'ruf Amin gagal dalam mengelola. Ini lebih memberikan dampak yang signifikan untuk politik, sosial dan lain sebagainya begitu atau? Ya, ini kan akan jadi catatan bahwa di era Jokowi Ma'ruf Amin terjadi pembubaran Jiwasraya kan kira-kira seperti itu. Maka pilihan-pilihan tadi yang paling ringan risikonya itu ya bail-in gitu. Cuman skemanya seperti apa ya memang perlu dirumuskan lebih konkret lagi gitu. Termasuk pembentukan holdingisasi di situ, membentuk holding semua asuransi bergabung di situ, itu kan bagian dari skema bail-in sebenarnya gitu kan. Apakah skema mendatangkan dana itu seperti apa? Tentu membutuhkan pengkajian-pengkajian yang lebih mendalam. Kalau kembali kepada penjualan aset, sekali lagi dalam konteks yang jangka pendek, asalkan aset itu mudah laku, itu cepat selesai gitu kan. Ada beberapa tanggungan itu bisa dibayarkan. Tetapi terkait dengan aset yang tidak bisa segera bisa menghasilkan uang, itu juga jadi problem gitu. Tetapi sekali lagi kita memberikan kesempatan kepada pemerintah. Kami saat ini masih masa reses dan 23 Maret nanti kita akan masuk, Panja akan rapat lagi bersama pemerintah sehingga skema yang
akan dibayarkan, akan dilakukan pada akhir Maret itu sudah konkret. Jadi tidak lagi ada opsi-opsi yang tadi itu kan hanya wacana liar lah, bukan wacana resmi ya. Wacana liar tapi mungkin dilakukan tidak, Bang Arya, atau tidak sama sekali? Nah gini, karena jauh sekali ya yang kita buat kemarin tuh mekanismenya memang istilah bisa saja namanya bail-in atau apapun ya. Tapi mekanisme korporasinya berbeda sama yang ditampilkan gitu. Jadi agak lain memang. Dan yang pasti ya yang harus kita sadari juga bahwa Jiwasraya ini pemiliknya pemerintah. Gitu loh. Ini yang mungkin berbeda sama perusahaan lain gitu. Dan jadi nanti pun dia bakal dengan ada asuransi, kalau dia nanti muncul asuransi baru yang kuat dan sebagainya, maka dia pun akan memberikan dividen lagi kepada pemerintah. Tuh. Yang kedua, kemarin di Panja juga itu kemarin minta tolong solusi ini juga menjamin ke depan tidak akan lagi pernah terjadi seperti ini. Jadi tidak hanya sekedar kita selamatkan Jiwasraya enggak, tapi dengan adanya kita bikin holding itu, yang dimana kita bikin bahwa ada Bahana sebagai pemegang holdingnya, itu langkah untuk supaya asuransi-asuransi ini tidak lagi gampang untuk bikin investasi serampangan gitu loh. Nah ini juga cara yang kemarin kita cari cara di Panja seperti itu. Jadi banyak banget. Pertama, harus menghasilkan sebuah asuransi yang terbaik di Indonesia. Yang kedua, jangan lagi terulang. Dan yang ketiga, nasabah diuntungkan. Bukan diuntungkan, nasabah bisa dibayar. Karena itu juga menjadi prioritas utama begitu Itu ya. Oke, baik. Pak Irfan, sejak awal kemudian kasus ini muncul sampai dengan hari ini, sejauh mana Anda melihat keseriusan dari pemerintah begitu ataupun dari Panja untuk bisa mencari solusi dari masalah kasus Jiwasraya ini? Karena tujuannya adalah satu, nasabah kemudian juga bisa menyehatkan kembali asuransi plat merah ini. Ya, sejak semula kan saya beranggapan bahwa Panja ini kan sektoral gitu ya. Karena ada di Komisi 6, di Komisi 3, Komisi 11. Jadi masing-masing sangat sektoral gitu. Jadi harus ada satu mekanisme yang lintas sektoral kalau kita tidak mau mengatakannya pansus. Karena kita sudah selesai dengan isu itu. Sehingga menurut saya yang harus tuntas segera setelah masa reses ini adalah satu kesimpulan yang konkret, final. Jadi ketika kemudian dibentuknya hanya sektoral saja, Anda di situ sudah menyebutkan bahwa ini kurang serius untuk menangani kasus Jiwasraya. Betul, karena saya tidak pernah melihat juga ada success story misalnya dari Pansus, ya bahwa Pansus yang lalu Senturi, apapun Bumi Putra, Pelindo itu juga tidak berujung pangkal. Nah, memang Pansus tidak pernah ada success story, tapi Panja juga tidak bisa memberikan satu jaminan bisa berlangsungnya penyelesaian yang lintas sektoral begitu, karena saat ini masih terkotak-kotak di masing-masing komisi. Tapi apapun juga, saya ingin menghimbau bahwa kita harus kembalilah bahwa asuransi itu sharing the pain, sharing the gain. Jadi ketika pahit sama dirasakan, berat sama dijinjing, begitupun dalam hal ini bank mitra pun juga ikut harus bertanggung jawab karena mereka melakukan mis-selling. Mereka menjual sesuatu yang bukan produk perbankan dikatakan produk perbankan. Mereka mispricing, menjanjikan bunga yang demikian tinggi. Jadi bunga yang demikian tinggi itu juga menjadi tanggung jawab bank setelah memberikan guaranteed return itu. Jadi di sini saya ingin mengimbau bank yang sudah beruntung dengan begitu besar laba dalam kegiatan intermediasi itu juga ikut menanggung kerugian ini. Dan itu saya dengar beberapa bank asing bersedia kok mereka ikut menanggung ini begitu. Ya, termasuk juga ya bank-bank Persero, mereka harus ikut-ikut menanggung ini kerugian ini, begitu. Di samping tadi saya tawarkan haircut, karena mereka kan datang juga bukan orang-orang yang sengaja untuk menyimpan membeli produk proteksi. Mereka datang untuk menyimpan uang dan mereka harus melihat resiko di pasar modal itu seperti apa. Jadi haircut itu juga satu pilihan. Soal wacana likuidasi, tadi kalau Mas Awi katakan itu justru memberikan efek secara politik begitu terhadap pemerintahan Jokowi Ma'ruf dianggap gagal. Tapi kalau dalam pandangan Anda apakah itu juga bisa dilihat memang suatu kegagalan kah atau salah satu opsi yang juga bisa dilakukan sebetulnya? Saya kira itu Jiwasraya itu sekarang technically bankrupt. Ya sebetulnya secara teknis sudah bangkrut lah. Kita mau apakan lagi itu sekarang? Paling kita mau kuburkan di mana itu sekarang? Itu kan tinggal soalnya itu, ya kan? Mau di tanah kusir mungkin lebih dekat gitu, tapi ke San Diego lebih jauh kan itu aja kan sekarang. Tapi kan itu
setelah sampai di Senayan kan kita bicaranya politik. Padahal itu secara teknis sudah bangkrut. Itu saja. Jadi apa yang tengah dilakukan saat ini menurut Anda juga sebetulnya tidak menyelamatkan atau gimana? Ya kalau menurut saya sudahlah kita kubur baik-baik begitu, kita antarkan gitu. Ya. Kita antarkan baik-baik, tinggal mungkin Bang Arya yang jolatin gitu nanti. Atau Jadi likuidasi juga sebuah solusi dong menurut Anda? Technically bankrupt kok, itu saja. Dan kalau kita belajar dulu ada 4 bank yang disebut Bang Arya tadi, yang kemudian merger jadi Bank Mandiri, toh sehat Bank Mandiri. Akhirnya bisa memberikan dividen pada negara. Jadi jangan takut juga bailout, karena bailout itu ada. Pada akhirnya Bank Mandiri, BRI itu kan champion semua itu sekarang, bisa memberikan dividen pada negara begitu besar. Mereka dari bank bobrok, kata Bang Arya tadi. Oke. Bang Arya, ini menurut Pak Irfan, dikubur saja begitu, tinggal mau dikubur di mana barang ini Jiwasraya, karena tekniknya sudah bankrupt begitu, apapun yang kemudian dilakukan. Gimana tanggapan Anda? Ini masih ada sekitar 4,7 juta sampai 5 juta nasabah tradisional mereka. Ini harus diselamatkan. Oke. Jadi mereka ada dan kita secara ini harus mencari solusi secara korporasi untuk mereka. Makanya ini kemarin udah kami diskusikan di Panja, dan teman-teman Panja juga sepakat untuk menyelamatkan yang 4,7 juta ini. Ya ganti baju lah. Ganti baju aja kalau nggak mau dikubur. Ya, artinya bukan likuidasi. Oke. Kita break dulu deh sebelum kita bicara kuburan yang lain. Kita break dulu. Saya nanti ke Mas Awi, usai jeda kami akan segera kembali sesaat lagi. Ya, kita lanjutkan topik pada malam hari ini. Tapi kita nggak bicara lagi soal kuburan dan juga soal Citos ya. Saya ke Mas Awi deh. Mas Awi, kalau gitu tadi Pak Irfan sempat mengkritisi kerja-kerja Panja. Nah, itu kan juga kita publik bertanya-tanya ketika DPR kemudian meminta lewat Panja, apakah bisa kemudian lintas sektoral atau seperti apa? Karena kan tidak kemudian lewat Pansus. Meskipun Pansus juga tadi Pak Irfan katakan juga tidak ada success story-nya sebetulnya. Mas Awi, bagaimana tanggapan Anda? Kita ingin menegaskan bahwa DPR itu lembaga politik. Gitu kan. Menyelesaikan persoalan ini dengan cara-cara pengambilan kebijakan di DPR. Baik Panja ataupun Pansus itu muaranya sama. Cuman problemnya memang Panja itu fokus di masing-masing komisi. Maka untuk menjawab keraguan publik, kami anggota Panja dari Komisi 6 mengusulkan nanti ada Panja gabungan untuk mensinkronisasi di Panja yang menelusuri terkait dengan penegakan hukumnya, di Komisi 3 yang di 6 terkait keperusahaannya, terus yang di 11 terkait dengan jasa keuangannya. Supaya ini dalam beberapa kali satu waktu atau beberapa kesempatan bisa rapat bersama-sama mensinkronisasi. Contoh misalkan saat ini kalau dari aspek hukumnya meskipun bukan tupoksi kami di Komisi 6, tapi kan kami perlu juga bertanya. Hari ini Kejaksaan menetapkan tersangka Beni Cokro dan kawan-kawan. Kalau kita lihat postur pemilikan saham di Jiwasraya itu, atau Jiwasraya bermain di sahamnya Bencok itu kalau nggak salah nominalnya hanya prosentasenya 1,4% gitu loh. Sementara ada di emiten-emiten lain yang memiliki porsi ya sampai 20% gitu. Itu terungkap di salah satu media misalkan. Tetapi itu bukan ranah kami, biarkanlah teman-teman di Panja Komisi 3 untuk menelusuri itu. Tetapi dalam satu rapat gabungan itu kami bisa perdalam. Sehingga kalaupun nanti ada penggantian aset, itu kan tidak hanya dari kelompoknya Beni Cokro dan kawan-kawan saja, tetapi bisa melebar. Tapi sekali lagi ini bukan dalam rangka intervensi hukum, tidak. Tapi hanya meluruskan informasi yang berkembang, khususnya yang beredar di teman-teman media. Gitu. Oke. Jadi kalaupun dikatakan oleh Pak Irfan ini membentuk Panja, bentuk ketidakseriusan itu juga tidak ya? Oh tidak, kami sangat serius. Bahkan Panja itu selain dengan Bang Arya dan kawan-kawan kita rapat juga menghadirkan para pakar untuk menggali bagaimana solusi yang ditawarkan oleh para pakar tersebut. Sehingga bisa kompilasi kita terhadap skenario yang disampaikan oleh pemerintah. Dan kita lihat juga di Komisi 11 juga melakukan hal yang sama. Di Komisi 3 bahkan dengan Jaksa Agungnya dihadirkan. Itu bentuk keseriusan. Tinggal bagaimana forum rapat bersama, rapat gabungan itu apakah 1 kali kesempatan, bisa 2 kali, sehingga bisa menjawab keraguan publik bahwa kami ini bekerja secara parsial. Padahal tidak, semuanya bermuara pada pimpinan DPR yang membagi tugas seperti itu.
Oke, baik. Pak Irfan, keraguan publiknya apa sih sebetulnya terhadap DPR dalam konteks soal panja ini ya? Panja soal Jiwasraya ya? Ya, Pak Panja ini kan sangat segmented begitu ya, fragmented gitu. Di Komisi 3 tentang hukum, di Komisi 6 tentang BUMN-nya, 11 tentang keuangannya. Kita ingin ada solusi yang holistik, yang komprehensif keseluruhannya. Itu yang belum nampak saat ini gitu ya. Seperti dengan OJK di Komisi 11, kemudian di BUMN-nya di Komisi 6, Kejaksaan Agung di Komisi 3. Saya lihat dari semua ini sekarang yang boleh dikatakan leadership-nya paling menonjol itu Kejaksaan Agung. Yang boleh saya katakan Soal penindakannya secara hukum ya? ya, begitupun BPK gitu. Saya belum melihat DPR menunjukkan satu kecepatan yang diharapkan oleh masyarakat gitu ya. Jadi tetap sekarang masih leadership itu masih ada di Kejaksaan Agung. Jangan bicara OJK, jangan bicara yang lain-lain. Saya kira Kejaksaan Agung sudah sangat cepat dan begitupun BPK. Kedua itu yang kita melihat sekarang sudah menunjukkan langkah yang sangat konkret. Panja masih business as usual kalau saya. Meskipun tadi Mas Awi katakan ada kemudian gabungan ya? Rencana begitu. Nah itu bagaimana Pak Irfan? Itu kan juga mungkin bisa menjawab soal tadi Anda katakan ini sangat sektoral dan juga fragmented tadi. Ya, kita harapkan begitu dan mungkin setelah kembali dari masa reses ini ada solusi yang final gitu. Yang jangan hanya sekedar exercise tapi juga sudah harus ada keputusan yang final. Sepahit apapun tapi kita harus kembali semua ikut harus menanggung begitu. Ini karena dosa kita semua sebetulnya sudah bertahun-tahun. Jadi saatnya kita untuk memperbaiki, membenahi BUMN kita dan tadi sudah ada pelajaran yang sangat mahal dengan BLPI, dengan Senturi. Jangan kita lagi masuk sekolah berulang-ulang terus begitu ya, uang sekolah udah mahal begitu, kita masih harus bayar uang sekolah lagi, udah bayar uang sekolah BLPI 650 triliun, bayar uang sekolah Senturi 6,5 triliun, ini bayar uang sekolah Jiwasraya 13,5 triliun, kapan lagi kita bisa kembali dengan kepala tegak begitu. Oke, Mas Awi bagaimana tanggapan Anda dari apa yang dikatakan oleh Pak Irfan tadi? Ya itu sebagai sebuah kritikan dan masukan, saya kira wajar saja dan kami terima dengan baik. Tentu kami di Komisi 6 terus mencari solusi bersama Kementerian BUMN. Karena apa? Yang kita fokuskan di Kementerian BUMN bagaimana penyelesaian persoalan ini. Pertama tadi saya katakan bagaimana dengan dana sabah itu. Maka kemudian seringkali kita sengaja kita minta Kementerian BUMN tidak terlalu mengekspos apa yang akan dilakukan. Karena sekali terekspos dan tidak dilaksanakan itu kan bahaya. Termasuk menjual citos tadi maksudnya bukan? Ya itu kan salah satu skema bail-in gitu kan. Jangan Kan masih disebut lagi opsi-opsi tambah gitu. mahal itu. Jadi kalau kemudian belum nampak ya kita nampaknya nanti di akhir Maret. Ketika pemerintah sudah tenggat waktunya menyelesaikan tagihan-tagihan nasabah, ya itulah hasil kerja dari Panja bersama Kementerian BUMN gitu. Kalau sekarang memang kita ya tidak cuap-cuap dulu, jangan sampai kita kebanyakan ngomong, kerjanya nggak ada. Pas akhir Maret nanti nggak ada kerja. Nanti kita bisa dituding bermacam-macam. Oke, baik. Bang Arya, targetnya dari Kementerian BUMN dan juga Panja untuk menyelesaikan masalah ini, adakah kemudian target yang dipasang untuk bisa menyelesaikan dan solusi jangka panjangnya apa? Kita bahas nanti usai jeda di segmen terakhir Layar Demokrasi. Kami akan segera kembali saat lagi. Baik, kita masuk ke segmen terakhir. Jadi kalau bukan 3 opsi yang kabarnya beredar tadi ya Bang Arya, jadi kita kembali lagi karena kita kemudian masih membahas soal mencari solusi dari kasus Jiwasraya ini, menyehatkannya seperti apa. Artinya plan-plan jangka pendek, jangka panjang yang sudah dibuat oleh BUMN dan juga oleh Panja mungkin dalam beberapa kali rapat, apa yang akan segera akan dilakukan? Kembali lagi Bang Arya. Dalam waktu kan kita akan rapat ya, rapat Panja. Moga-moga di sana sudah ada keputusan dan kita berharap untuk tahap pertama sesuai dengan target oleh teman-teman Panja juga dan di Kementerian BUMN akhir Maret ini ada pembayaran tahap pertama lah kepada nasabah. Soal besarannya kita lagi atur, mencari komposisi itu pun lagi kita atur, bagaimana siapa yang dibayar juga kita lagi cari yang mana yang memang yang sangat krusial yang harus kita bayar gitu ya. Itu yang dilakukan. Kemudian opsi-opsi ini kalau nanti disesuaikan, kami udah kasih ini juga timeline juga udah keluar. Teman-teman DPR sejak awal udah bilang,
kalau mau bikin solusi harus ada timelinenya. Jadi kita juga sudah bikin timeline. Berapa tahun udah kita ada berapa inilah ya plan-plan yang kita buat. Yang kita harapkan nanti kalau udah putus di DPR, ini jalan langsung udah jalan teknis lah. Bukan lagi jalan yang ini ya, bukan lagi wacana apa. Jadi kalau dikatakan nanti panja ini hanya sektoral kan ini, nanti lihat aja setelah selesai panja ini yakin banget nih ngegasnya lebih gas lagi daripada Langsung gigi 4. gigi 4 langsung lebih cepat dari jaksa lagi nanti nih. Oke. Ini yang ngegas siapa? Yang ngegas BUMN dan juga panja Loh, gitu. kalau iya ketika Dewan Panja udah sepakat dengan yang kita usulkan, itu langsung ngegas. Gitu. Optimis karena memang ketika kemarin itu udah mulai dapat mengkerucut gitu loh, bukan masih ngambang-ngambang. Kadang-kadang kan kita gitu. Jadi yang mengerucut ini apa Bang Arya yang mengerucut ini? Tunggu aja panjanya ntar lagi. Mas Awi nanti yang jawab Iya. kalau gitu. Jadi yang mengerucut ini apa sebetulnya? Mungkin Mas Awi bisa lebih detail membahas soal itu. Ya salah satunya itu bagaimana penjualan aset kan begitu. Tetapi kan belum menjadi sebuah keputusan gitu kan. Sekali lagi kalau kami di Panja menghindari yang dua tadi gitu loh. Lebih yang regional itu yang lebih bail-in. Cuman skemanya ya tidak seperti yang beredar itu. Dan kami belum bisa membuka itu karena bukan menjadi sebuah keputusan. Apapun nanti keputusan politik di DPR, tentu pemerintah harus melakukan itu. Dan itu menjadi komitmen bersama. Dan perlu diingat dalam prosesnya ini juga bukan hanya berdiri sendiri antara BUMN dengan Panja, tetapi juga melibatkan institusi lain. Di situ ada audit BPK, terus ada peran OJK juga. Misalkan beberapa langkah yang harus mendapatkan persetujuan dari pihak-pihak lain kan seperti itu. Oke, jadi langsung ngegas habis itu tadi. Ya, harus begitu gitu kan. Baik, Pak Irfan terakhir dari Anda optimistis juga seperti Mas Awi dan juga Bang Arya Ya, kita semua harus optimis bahwa seperti sesuai dengan janji Kementerian BUMN dan pemerintah akhir Maret ini akan ada penyelesaian. Tapi yang harus saya tekankan di sini adalah soal keadilan, bahwa bukan hanya kepada nasabah saving plan yang harus diprioritaskan, tapi kepada nasabah tradisional yang juga tertunda selama ini, dan mungkin di situ harus kita lihat harus ada pembagian beban lah, bahwa Bank Mitra juga bertanggung jawab, investor yang mempunyai dana besar ini juga harus ikut mau berkorban, yang saya sebut tadi haircut. Tapi bagaimanapun kita sangat menunggu akhir Maret ini karena sudah ditunggu oleh banyak kalangan, dan terutama masalah demi masalah saat ini sudah demikian banyak, dan ini harus ada penyelesaian segera begitu. Oke, jadi baik Panja dan juga BUMN harus punya solusi yang cepat begitu ya. Kita tunggu seperti apa. Baik. Pak Irfan, Mas Awi, terima kasih. Bang Arya, terima kasih banyak sudah hadir di Demokrasi pada malam hari, Bapak-Bapak sekalian. Demikian Layar Demokrasi pada malam hari ini. Pastikan Anda mengikuti perkembangan jalannya proses dan juga dinamika demokrasi di Indonesia bersama Layar Demokrasi di CNN Indonesia. Saya Reinhard Sirait.